Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama saya Cigo. Dan ya, hari ini aku pengen bahas tentang anime Arknight coy. Nah, yang player-playernya silakan bersenang-senang ya dengan anime ini, karena memang anime ini dibuat untuk playernya coy. Dan aku memang bukan playernya sih, karena memang aku anime-anime RPG kayak Arknight, Azur Lane gitu, aku memang menikmati storynya gitu kan. Makanya kalau misalnya ada animenya, aku pasti bakal nonton animenya coy, walaupun gamenya aku nggak main. Ya, kita bakal bahas dari 3 aspek seperti biasa: grafis, alur, musik, seiyuu, dan sebagainya. Oke, dari grafisnya sendiri, ini cakep coy. Puas aku dengan anime, serius. Ini memang bener-bener anime yang bener-bener digarap gitu, dengan jadi kayak budget playernya itu nggak sia-sia gitu. Supaya ini bagus banget dengan animenya ya. Dari grafisnya sendiri gitu kan, grafisnya itu kayak apa sih namanya? Kalau misalnya ya tipe-tipe Chainsaw Man gitu lah ya, garis tipis gitu kan. Terus dengan apa sih namanya, latar yang banyak debunya gitu. Karena memang dari ceritanya ini pun ceritanya tentang Arknight gitu kan, yang mana Arknight itu kan ada debu apa sih, pokoknya ada infeksi tentang debu-debuan dan tentang kristal-kristal gitu kan. Jadi kalau misalnya dibuat latarnya itu berdebu-debu kayak gitu tuh kayak asik aja ditonton gitu kan. Dan walaupun grafisnya kayak gitu, anime banget gitu kan, itu ciri khas dari Arknight-nya sendiri pun nggak dihilangin gitu kan. Jadi apa sih namanya, pokoknya dari aku sangat lihat Arknight banget tuh di pas mereka nunjukin yang episode 1 Chernobyl gitu kan, Chernobyl gitu kan. Jadi mereka tuh lagi di Chernobyl gitu. Wih, itu keren coy. Jadi kayak benar-benar ini tuh anime Arknight gitu kan. Dan memang kalau misalnya pace-nya sendiri, aku nggak tahu ya dari Arknight-nya sendiri, kalau misalnya missionnya itu dari episode 1 sampai 4 itu kan, itu memang episode ya kalau nggak salah sih episode 1 sampai 4, apakah memang menyelamatkan dokter ini, dokternya ini tuh memang lama gitu kan di gamenya, atau memang pace-nya yang dilambetin gitu kan. Karena memang kan gamenya kan game ini kan tower defense kan. Kalau misalnya tower defense itu kan ya nggak mungkin kayak gini dong, nggak, ya mungkin kayak gitu ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin story dari gamenya itu memang pace-nya itu selambat ini. Tapi kalau misalnya memang pace-nya lambat gitu kan, dari lebih lambat daripada gamenya, berarti memang anime ini tuh memang pengen nunjukin dari battle-nya sendiri gitu kan, kayak battle dari Arknight itu kayak gimana. Tapi memang aku puas sih, secara keseluruhan aku dari grafisnya tuh puas. Jadi aku nggak ada, pokoknya pas aku nonton tuh nggak ada ngina sama sekali gitu kan, kayak wah Amamiya wangi-wangi, pengen ku seks brutal gitu. Kayak gitulah. Terus dari alurnya sendiri itu memang ternyata memang anime ini tuh bukan anime sih, game ini tuh dark sih memang, karena memang mungkin kebanyakan dari game mobile itu ceritanya tentang apokalips gitu kan, tentang apa, kalau misalnya Blue Archive ya, yang aku tahu sekarang itu Blue Archive sama Arknight itu ceritanya tentang teroris. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya, Azur Lane tuh tentang teroris atau enggak sih, setahu aku bukan sih, teroris atau bukan, soalnya memang gitu aku highlight-nya itu memang perang kapal gitu kan kalau misalnya dari Azur Lane itu sendiri. Nah kalau misalnya Nikkei itu kan bukan teroris gitu kan, dia itu tentang alien gitu kan. Jadi ya dari premis dari alurnya itu bagus. Oh ya, dari premisnya sendiri ya aku pengen ceritain dikit, karena orang yang nonton review udah pasti nonton animenya. Jadi menurutku, jadi aku ceritain aja premisnya. Jadi premisnya ini kan kita kita dokter gitu kan, diselamatin sama tim dari Rhodes Island gitu kan. Nah dari Rhodes Island yang dipimpin sama Amamiya ini. Jadi kita diselamatin di Chernobyl ya, karena mungkin kita apa sih namanya tertidur gitu kan, masuk ke kapsul di sana gitu kan, pengen diselamatin gitu kan. Nah kenapa kita ini pengen diselamatin? Karena kita ini tuh penting gitu kan untuk penelitian, untuk nyelamatin para orang yang sudah terinfeksi ini. Jadi kayak kita tuh nyari vaksinnya lah gitu kan, nyari vaksin biar yang terinfeksinya itu bisa selamat. Maksudnya infeksi dari kristal ini itu belum ada obatnya gitu kan. Nah tapi walaupun orang yang terinfeksi kristal itu kayak nggak ada obatnya gitu kan, ternyata kristalnya ini tuh bisa ngeluarin kekuatan. Jadi kayak jadi kayak pedang bermata dua lah ya. Jadi kita dapat kekuatan, tapi kita
waktu hidup kita tuh nggak bertahan lama gitu kan. Nah dari premisnya sendiri tuh itu ya. Jadi kalau dari premisnya itu bagus aja, karena memang kalau aku menikmati juga sih alurnya ya. Kalaupun pace-nya ya walaupun dari episode 1 sampai 4 tuh memang terkesan lambat gitu kan. Tapi ya kurang lebih aku menikmati gitu. Nah kalau misalnya dari episode 1 sampai episode 4 memang itu kan kerasa tuh jalannya gitu kan. Aku memang baru nonton episode 5 ya. Jadi kerasa itu jalannya gitu kan, kita sebagai dokter gitu kan, berusaha bertahan hidup dari tim sebelah gitu kan, dari para teroris gitu kan. Nah sedangkan di episode 5-nya nanti itu kan kita mau mulai pindah-pindah untuk nyelamatin beberapa orang gitu ya, mungkin beberapa dokter kayaknya. Atau kalau di episode 5 episode 5 yang aku baru tonton itu dia itu pengen nyelamatin salah satu orang yang terinfeksi juga dan terkena diskriminasi gitu kan. Jadi pengen diselamatin juga dan mungkin pengen direkrut juga ke Rhodes Island gitu kan. Makanya kayaknya memang dari animasi itu bakal pindah walaupun itu nanti bakal berhubungan dengan kita gitu kan, gimana caranya kita menyelesaikan masalah infeksi ini. Dan ya mungkin karena memang alurnya sendiri itu kan, anime ini kan dibuat 8 episode gitu kan. Mungkin karena alurnya sendiri itu terlalu padat di episode 8, akhirnya dibuat season 2 juga gitu. Jadi ya kalian tunggu aja ya untuk kalian tonton aja anime ini. Memang worth it ya. Aku memang udah tahu pas Art9 ini udah tayang gitu. Aku udah pasti nonton gitu. Aku udah bilang kepada tuh, wah aku udah pasti nonton nih kalau misalnya memang ada Art9 gitu kan. Karena memang ekspektasiku bagus gitu kan. Dan nggak salah sih ekspektasiku gitu kan, memang benar-benar bagus ternyata. Nah untuk yang lain-lain gitu kan, mungkin seiyuu, musik dan sebagainya, musik tuh bagus. OP ED cakep coy. Saya selaku penonton OP dan ED setia, nah ini approve dengan OP ED-nya Up Night gitu kan. Jadi ya kalian yang suka skip ya kalian nggak bakal relate. Tapi OP dan ED-nya di approve. Ya walaupun nggak se headbangernya Girls Frontline, tapi ini oke lah gitu kan, still oke. Nah terus dari seiyunya sendiri ini nggak ada masalah sama seiyunya sendiri, karena memang kayaknya seiyunya sama. Jadi memang budget dari anime Art9 ini luar biasa lah menurutku ya. Dan aku yang disayangkan itu cuma satu cuy, dokternya cewek. Aku baru sadar gitu kan. Aku kayak nggak tahu ya benar cewek atau cowok, karena memang belum di spill gitu kan. Tapi masalahnya kemarin itu kan aku ngirain ini cowok gitu kan, tapi suaranya itu agak cewek gitu kan. Nah jadi kayak wah ya udah deh, mungkin memang agak shota gitu kan. Tapi kemarin itu pas aku ngobrol sama teman juga, ternyata katanya cewek itu. Wah kecewa pak. Kecewa sih aku kalau misalnya cewek ya, karena kan ya aneh kan banyak banyak karakter cewek gitu kan. Tapi kalau misalnya dibuat ya dokternya dibuat cewek kan agak tidak bisa berfantasi kemana-mana kita bos. Ya mungkin memang sengaja kali ya. Dari yang pembuat anime Art9 itu sendiri. Karena kalau misalnya ini animenya dibuat netral gitu kan, nggak ada gender gitu kan, ini tuh nggak bisa coy. Mau dibuat POV atau misalnya mau kaca dari dokternya itu digelapin gitu kan, kayaknya nggak kalau aku sih kurang srek ya. Karena memang kalau misalnya apalagi dibuat POV, itu mah jelek banget anjing. Tapi kalau Azur Lane kemarin itu kan dibuat netral juga sih. Enggak, Azur Lane tuh nggak ada ini ya, nggak ada komandernya ya. Ya kalau misalnya itu ya, yang ku sayangkan tuh cuma satu sih, dokternya cewek. Jadi kita nggak bisa berfantasi kemana-mana. Ya itu ya untuk Art9 sendiri pendapatku setelah aku nonton 4 episode cuy. Dan aku bakal lanjut sampai episode 8 karena cuma 8 episode. Jadi nggak mungkin nggak aku habiskan. Dan aku juga puas dengan alurnya, grafisnya, dan yang lain-lainnya. Walaupun cuman dokternya itu dibuat cewek cuy. Itu ya aku cuma agak sesalin sih. Oke, kalau begitu coba klik like, share, subscribe. Dan jangan lupa mampir juga ke channel Nightmare coy, karena aku udah minjam AMV dia dan kami collab ya. Dan ya jangan lupa mampir ya kalau misalnya pengen lihat full AMV-nya coy. Dan komen gimana menurutmu tentang anime Art9 ini. Apakah kamu playernya juga? Ya silahkan komen ya, gimana dengan alur dari gamenya sendiri. Kalau apakah alur dari gamenya itu sama dengan animenya, atau dari anime ini tuh
lebih pace-nya itu lebih pelan daripada game sendiri. Silahkan komen ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.